Ini deh kita sambutin langsung tretan muslim. Kenapa nyokap ente takut sama aku? Cuk. Kan gue kan di dunia stand up nih. Ya. Dia nggak tahu apa-apa soal stand up. Yang mencolok antara stand up itu adalah satu yang emang bener-bener aman, dua yang bener-bener tidak aman. Kebetulan nyokap ente nonton yang tidak aman ya. Betul, langsung kamu kalau stand up deh, tapi nggak usah kayak yang muslim itu ya. Apa itu tidak mencerminkan muslim? Takutin. Jangan kayak muslim, astagfirullah. Iya, karena bukan muslim umum ya, lu emang aneh-aneh aja. Oh, jangan seperti saya stand up. Betul, karena begitu. Ya gimana ya bang, orang-orang tua tuh kayak nggak masuk sama bercandaan lu, aneh banget. Ya lagian kenapa orang tua Anda menonton saya? Yang salah bukan saya dong, orang tua Anda. Ya udah Mama Dede rumah Uya ya udah tonton, kenapa saya yang salah? Karena Mama Dede cuma ada subuh, siang-siang nggak ada tontonan. Ya emang dia bangun subuh doang. Ya, karena asal lu tahu bang, video lu tuh udah nyebar ke grup-grup WhatsApp. Iya. Apalagi yang maksudnya kemarin. gini kan, video saya ada yang positif juga, Anda arahkan dong. Ada saya bikin konten sama Habib ada. Kenapa yang negatif Anda tunjukin? Enggak, lu jangan banyak keluar konten Habib setelah Anda babak belur kan? Nah iya itu maksudnya. Kan itu udah pusing. Buat netralisir ini dia. Kan ketahuan udah lo. Cuma nanti abis ini diarahin nonton ke sana. Ya itu dong. Karena mah gue beneran takut pas lu bikin konten babi kurma bang. Oh, babi kurma. Jangankan mak Anda, saya juga deg-degan gitu, saat itu. Ya kan mak Anda. Gue sesama orang yang suka ngupload video ke sosmed ya bang. Gue biasanya kalau udah punya video, gue udah naker nih. Ini respon masyarakat gimana nih? Set sekiranya ini nggak aman, gue ngambil. Gue bersihin tuh yang aman. Lu kan kalau dibersihin semua kosong kan? Ada yang diupload kan? Kenapa? Nggak. Sensor apa yang di kepala lu? Filternya gimana sih lu terhadap konten lu tuh? Sebenarnya filternya tuh ya sekarang gini, masa kita mau nanya satu-satu sih ke orang? Betul. Pak tersinggung nggak? Gitu maksudku, kita tuh konten kreator ngabisin waktu buat mikirin perasaan orang. Ini bikin, aduh seperti ente. Coba yang tayang mungkin ente banyak yang lebih harusnya bisa tayang, tapi karena mikirin perasaan orang, jadi yang harus kita jaga dan dilindungi udah UU ITE. Itu jadi kita jadi upload dan norma masyarakat. Jadi kalau ditanya, ya norma masyarakat juga masyarakat yang mana, Pak? Oke, misalnya aku bikin konten di Jakarta. Orang Jakarta, daerah Kemang misalnya, aman nggak sama konten ini? Aman. Anak Binus aman. Begitu sampai ke ujung-ujung Pulau Jawa, di pedalaman-pedalaman, begitu dikenal, babi dan kurma, apa ini? Begitu. Masa kita harus survei dulu ke desa-desa, bagaimana babi kurma, aman tidak? Oke. Begitu. Maksudku kalau emang nggak suka, ya seperti mama Anda, ya jangan ditonton. Ya kalau ada di grup WhatsApp, jangan di forward, jangan dibuka. Enggak, tapi kan lu juga harusnya udah tahu kan. Kita kan hidup di negara ini 270 juta jiwa. Nggak bisa semuanya disamaratain dengan konsep lu tadi. Nggak suka udah lewat aja. Enggak, kan ada yang gitu-gitu. Maksudnya itu adalah konsep yang berkembang di masyarakat selama ini kan. Tapi begini, aku sama Coki kalau bikin konten itu kan berdasarkan keresahan gitu. Keresahan pribadi. Ya, dan ternyata meresahkan orang. Enggak, kalau kita bikin konten misalnya, aduh kita pengen bikin ini gitu. Ya masa kita mau jelasin ini maksudnya begini kok. Iya sih ya. Maksud gua konten yang keluar dari kita merupakan keresahan pribadi kita kan. Iya, dan kan lebih enak gitu berkarya jujur. Mungkin memang referensi dan latar belakang lu dengan Coki memang ada sedikit turunan dari Bilzibab. Keturunan Bilzibab, Cok. Iblis. Balzebul, jin kan, jinnya Nabi Sulaiman kan. Enggak, yang bikin kesel aku sama Coki itu sering ngomong di mana-mana kayak sekarang gini, misalnya emak ente suka nonton YouTube A. Ini kan ada algoritmanya kan. Dia akan pasti nonton yang sekitaran itu A itu aja ya. Tapi orang-orang ini sengaja nge-search tretan muslim dan Coki. Oh enggak bang, itu bisa gue patahin. Gimana? Karena
biasanya yang upload video lu, yang nonton video lu bukan video orisinilnya. Pasti udah upload pakai opini nih. Makanya masuk di udah masuk akun-akun hijrah ya. Nah. Akun-akun dakwah-dakwah. Jangan ajak saya ke sana. Ada dinding pembeda. Tapi tadi Anda bilang bahwa sebenarnya Anda punya beberapa konten yang tidak aman nggak diupload. Iya. Sebenarnya Anda juga. Loh iya gue akuin gue ada beberapa konten yang tidak aman. Maknya bintang ini loh anak Anda juga ada konten masa kurma dan wine. Enggak, kamera sini dulu gue mau ngomong. Maksudnya gue tahu penempatannya, marketnya gue tahu. Gue ngomong gitu mungkin di stand up off air. Yang kalau ada kesalahan komunikasi atau apa, gue bisa bertanggung jawab langsung di situ. Oke. Kalau di sosial media kan udah ranah luas. Iya bener. Aku gini, sebenarnya kalau orang tuh nggak seneng sama kontenku, nggak apa-apa. Mau ngatain sampah nih jelek banget, nggak apa-apa. Jangan dipersekusi dong, tapi dong. Nah, itu merupakan bentuk ketidaksukaan level 125 bang. Emang udah di komen doang nggak mempan nih. Ya masa gak suka sampai dituntut ya kan? Wah ini jelek nih, ngeselin nih. Iya gue juga maksud gue pas lu saus babi kurma, babi saus kurma. Nggak ini bukan iklan, emang gue biasa suka megang kartu smartphone gitu. Iya. Waktu gitu pas video babi kurma itu ada masalah karena aku pakai provider lain, uploadnya setengah. Itu dia nggak full jadi pesan masyarakatnya. Waktu itu aku belum pakai ini. Kalau pakai smartphone ya kan, waduh. Pasti lebih dicerca. Full yang sampai bang. Tapi gue kan di apa ya, satu kasarannya bisa dibilang satu circle sama lu lah, sama pelaku stand up. Dan pas lu kasus babi saus kurma tuh ininya ambience bener-bener ngeri buat gue yang bukan pelakunya ya. Iya. Makanya kita tanya langsung apa yang dirasakan oleh pelaku ini. Waktu itu kalau di sosmed, jadi gini, kalau orang hate speech atau melampiaskan kemarahan di sosmed, kita mah ya udahlah biasa. Yang awalnya dari akan kau ini lama-lama ya udahlah ini sosmed doang. Mereka ada yang beneran real datang dong. Dulu aku siaran sama Coki, ada beberapa warga yang silaturahmi kayaknya kan. Subhanallah, niat baiknya kan. Silaturahminya bikin deg-degan yang ada di situ. Jadi aku merasa, waduh ini bukan cuma sosmed doang nih, ini real gitu. Jadi deg-degannya sih, sebenarnya deg-degannya tuh kayak lebih kepada bukan kita takut dipukuli di jalan, tapi kayak kedepannya ini gimana? Apakah stand up bakal dilarang? Oh, lu lebih mengkhawatirkan efek luas itu. Iya, apakah MLI bakal dibubarin? Kan nggak jelas. Ini gimana gitu? Kalau aku mau Coki, bukannya nantang maut ya, tapi kayak ya udah ini emang konsekuensi kalau orang nggak seneng, gitu. Tapi kita yakin sih orang nggak sebarbar itu di jalan. Saya tidak suka konten Anda. Enggak. Lu yakin nggak lu karena belum kejadian lu yakin? Saya mau positive thinking loh, hey. Saya mau positive thinking kepada mereka loh. Anda kok malah mau. Karena gue jujur takut bang, maksudnya untuk kerumunan massa tuh nggak ada yang bisa ngontrol bang. Iya, makanya banget ke trigger. Waktu itu aku sempat sampai kan aku kos di Binus, sampai akhirnya mengungsi ke daerah temanku. Agak aku kasih tahu soalnya takut ada masalah lagi, ngungsi lagi. Jadi aku sampai tinggal di Binus tuh udah banyak yang tahu daerah situ. Aku nggak tahu mereka tahu apa enggak. Tapi daerah Binus tuh cukup dekat dengan sebuah organisasi gitu. Kayak sebuah daerah jadi kayak pasti organisasi Mapala dong. Enggak. Ojek Grab bersatu. Gitu. Aduh. Jadi sampai harus tinggal di rumah temen karena takutnya tuh ya ada apa-apa gimana, masa kosku diusuin gitu. Maksudnya kita udah tahu lah track record komunitas tersebut ya. Iya. Dan cukup mengerikan. Kalau berarti maksudnya mereka tegas dengan apa tegas yang mereka yakini gitu. Nggak cuma di sosmed, sekali lagi di real life juga. Iya, real life tuh bener-bener. Makanya jadi kita was-was sama nanti gimana gitu sih, lebih pada situ.
Berarti tapi kan setelah itu lu dapat apa ya? Bukan perlindungan, dapat dukungan dari beberapa bagian Islam juga kan? Yang mana ente? Kasus yang mana nih soalnya? Yang itu nggak ada? Hah? Nggak ada yang mendukung? Enggak, waktu itu kalau yang menyatakan dukungan iya, tapi kan orang menyatakan dukungan kepada orang salah sih agak riskan gitu. Kalau dia tiba-tiba saya membela Coki dan Muslim, kan mereka wah lu membela orang yang salah gitu kan. Tapi mereka dibalik itu kayak bilang kalau butuh apa-apa, kalau butuh ini, bahkan kalau butuh rumahnya dijaga, kabarin aja. Ya masa rumah saya tiba-tiba dijaga dong? Kan dari kelihatan kan warga saya heran. Berarti kan itu menggambarkan bahwa yang tidak suka itu kan belum tentu merepresentasikan keseluruhan umat Islam kan? Iya, aku tahu itu. Tapi kan yang bikin panik waktu itu ya, aku nggak tahu seberapa banyak yang nggak suka ya. Tapi mereka vokal gitu. Jadi vokal terus-terusan gempur-gempur dan itu nge-trigger yang lainnya. Mama Anda salah satunya dong. Gitu. Bintang jangan main dengan Muslim. Nanti tim gue minta videonya, gue mau kirim ke grup keluarga nih. Gue interview dengan Muslim. Tabayun nggak apa-apa bro. Diperbanyak tabayun, subhanallah. Tapi gini bang. Lu kan bermain, kita sebutnya itu bermain di perbatasan lah ya. Main di jurang lu tuh. Benar. Lu mulai menyadari kapan? Lu bahwa gue memang nyamannya di sini nih. Sebenarnya pertama, kita itu tidak sengaja memilih aku pengen bikin konten yang di tepi jurang Siapa sih orang yang waras mau begitu, bro? Gak ada menurutku orang yang sengaja memilih meresikokan hidupnya. Sekali lagi kita kan komedi kejujuran, keresahan yang ada. Kebetulan keresahan kita, komedi kita itu di pinggir jurang dong. Dan sudah hampir terpeleset. Dan beberapa kali terpeleset. Kan hampir. Ya jadi sudah saat menyadari bahwa ternyata responnya sebesar itu. Respon negatif ya, bukan positif ya. Ada sih respon positif, tapi begitu respon negatifnya gede, baru kita sadar bahwa wah ini ternyata memang kayaknya memang orang Indo memang belum siap ya. Tapi lu akan tetap ada di tepi jurang itu? Gini, kita tuh kan kalau bikin konten sekali lagi tergantung situasional. Misalnya sekarang lagi musim TikTok, kita mau gempur-gempuran habis TikTok, mau ada pembela TikTok juga bodoh amat, kita akan gempur. Tapi saat nanti masanya udah berganti misalnya tidak ada diskriminasi TikTok lagi atau intoleransi TikTok, saya udah ganti-ganti kata ya biar mereka nggak paham. Nasionalisme banget. Gitu, ya udah kita kan nggak akan bahas itu lagi gitu. Tapi secara konsep masih akan di tepi jurang. Secara konsep tepi jurangnya itu adalah kita akan berusaha semaksimal mungkin bikin komedi yang jujur, yang real, nyakitin orang. Aku sama Coki tuh udah ada di fase kalau kita ngomenin ini, kalau dia sakit hati, ya bukan berarti tanggung jawab kita dong. Siapa tahu mereka memang lemah hatinya kan? Ya iya dong, masa kita ngomong dikit, aduh ini bullying ini padahal mereka aja yang selama ini seperti yang saya sering omongin di gambar ini kan. Gitu. Iya, gue setuju sih dengan pendapat itu, setuju, cuma ngerasa belum bisa diterapin bahwa gue nggak harus bertanggung jawab atas perasaan lu. Iya, kecuali kita memang menyerang dia ya. Aku kalau bikin konten sama Coki, meskipun sekasar mungkin aku bilang ya ini jelek, cuma di sosial kita ini kan nggak bisa kita bilang. Coba ente bilang, nge-tweet aja ente, lagu Danila nggak enak. Oh langsung diserbu sama Danila FC ente. Apa fansnya? Gitu maksudku. Ya aku nggak bilang lagu Danila nggak enak. Tapi kalau kita opini kita nih beda dan jujur, itu memang kalau di publik nggak umum. Wah lu kok gitu pak? Diserang juga ya. Selain menyakiti objeknya juga menyakiti fansnya mungkin. Tapi kita udah siap konsep. Misalnya kita ngomongin K-popers, misalnya kita nggak suka sama K-popers. Ya bukan berarti pertama kita tidak memfitnah yang penting.
Tidak memfitnah. Iya. Okay. Misalnya kita bilang K-popers PKI. Nah, itu udah fitnah. Itu fitnah. Meskipun mungkin kelakuan mereka barbarnya agak mirip ini, ya kan? Tapi nggak fitnah yang penting, bro. Yang kedua, tidak maknya Bintang aman loh, maknya Bintang kan nggak Sarah ya kan? Nggak, ini kan lu lagi di tepi jurang nih, kebetulan ngobrol sama gua. Kalau lu kepleset jangan narik kaki gua ya. Ya tolong. Tanya siapa MC-nya Bintang dong, dia yang mau menggiring saya. Begitu pertama nggak fitnah, yang kedua tidak tidak menginikan orang, memprovokasi orang buat benci. Misalnya aku nggak suka sama suatu konten. Pertama kita nggak fitnah, yang kedua bukan yang ayo nih jelek nih kita serang lu, kita benci yuk. Bukan begitu, yang penting itu sih. Lu mengeluarkan opini yang dengan opininya itu nge-trigger orang lain buat ngebenci mereka. Nah, sama seperti kalau orang itu tersinggung, aku sih masih merasa itu bukan salahku. Misalnya ada orang bau badan nih, udah jelas baunya kemana, nggak ada yang berani ngomong. Begitu atau teriak, ini orang bau badan nih, baru iya memang lu bau badan. Orangnya kan biasanya yang biasa, karena biasa nih kalau istilahnya Shoki, mereka hidup dalam gelembung. Mereka hidup dalam fans kalau nggak salah E-Team, kalau nggak salah fansnya begini. Ya E-Team kan ada fans lain bro, bukan satu orang doang. Iya, gitu kan. Misalnya dia hanya dia dipuji-puji terus di sini, wah kamu bagus. Begitu ada orang luar yang bilang, jelek lu. Terus ada orang ke-trigger, iya emang jelek, norak. Dikira aku yang provokasi. Padahal emang itu aku mungkin jadi orang pertama atau yang pelopor untuk berani speak up bahwa ini jelek nih orang, gak kreatif. Padahal yang ngerasa gitu banyak. Setelah aku ngomong baru orang iya nih. Begitu. Bukan saya loh. Tapi gue agak memaklumi sih lu sama Coki memang mainnya di situ seperti tadi kita bilang, komedi berasal dari keresahan masing-masing. Karena emang lu berdua gue lihat emang kagak normal sih. Kenapa? Emang gak normal. Kenapa bro? Lu tuh dari dulu gue lihat video lu dulu Allah Akbar, sakit jiwa. Jadi Bang Muslim dulu perawat setahu gue ya kan? Ya perawat. Dan feeling gue dia memang ngambil pekerjaan perawat untuk merawat dirinya sendiri. Konten-konten yang dulu Allah Akbar. Masa lu tahu jendela yang dibuka begini? Jadi dia duduk di sini, diem, jendelanya diangkat, tabrak gitu. Kan gak ada otak. Gimana sih? Dan ternyata lebih baik ya konten begitu ya, karena nggak ada yang tersinggung. Itu kan kena kepala. Tapi siapa tahu ada komunitas dokter saraf tersinggung kan? Ada front pembela dokter saraf. Apa-apaan ini? Ini kepala harusnya dilindungi. Ini memancing orang lain untuk ikut-ikutan. Oh iya, men-trigger ya kan, dikira apa ini ngajarin KDRT, semua salah sekarang Pak. Mau bikin konten apa lo, nge-review tumbuhan sekarang. Iya. Roasting lidah buaya lo. Ada komunitas lidah buaya nggak terima, komunitas jus. Gue suka pakai sampo lidah buaya, maksud lo apa lo udah. Iya bener. Iya semua. Tiap konten apapun tuh selalu ada kontennya sekarang. Waktu itu Panji ya kalau salah ya. Yang mana tuh? Panji bahas kucing. Kucing gembel. Diserang sama komunitas kucing. Waktu itu ada teman kita namanya Barry Williams. Dia ngomong gini, buat apa sih komunitas musang? Dipersekusi sama komunitas musang. Ya Allah, musang loh. Ini kita ngomong gini nanti disikat juga deh. Dan suruh minta maaf. Maksud Anda apa menghina komunitas musang? Musang, ya Allah. Kalau babi kurba boleh, musang loh mas. Nggak apa-apa Anda melihara, tapi kenapa orang dipaksa minta maaf? Bro, di depan gini bro. Waktu itu mungkin kalian lihat di YouTube, Barry William dikelilingin sama komunitas musang, suruh tanda tangan materai gitu. Apa musangnya bakal dilepas gini apa gimana? Gak tahu ya sekarang mau bahas apa juga pasti akan ada celah, ada yang nggak terima gitu. Karena gue ngelihat yang kontra itu satu memang dia menyurahkan isi keresahannya, dua kadang ada yang cuma nyari panggung doang bang. Yang apa? Yang marah-marah maksudnya? Iya kayak semuanya positif terus dia ngerasa edgy gitu kayak enggak ini gini. Kayak, iya pas gitu kita balas, akhirnya dibales gitu dia orang. Nggak ada otak emang itu. Nah balik lagi ke perilaku lu zaman dulu. Kenapa sih? Maksud gue videonya tuh nggak cuma itu doang. Ada main petasan dulu. Petasan diapain? Ditembakin. Tahu yang kayak yang
Ya tahu. Ke perut. Ke badan. Luka. Bolong-bolong sini bro. Sama di strapless kuping. Aduh ya Allah. Enggak itu ente tahu Jackass enggak sih dulu? Tahu. Lu Tau. dari situ. Iya. Jackass terkenal bos. Iya dulu duitnya ada. Iya. Kehidupannya jadi lancar setelah itu. Aku apa jadi itu? Enggak dulu tuh gara-gara aku nyewa DVD kan. Terus ada Jackass. Ke di Madura kan belum ada yang tahu Jackass bro. Di Madura kan bioskop juga nggak ada kan. Tersebut mall kan susah kan ngomong Jackass. Pokoknya aku Jackass nih keren banget nih. Jadi memang mungkin pemikiran berbeda tuh dari dulu pak gitu. Jadi aku tahu nih orang mungkin apaan sih tapi aku seneng yang penting gitu. Ya gak ada yang nonton dulu, gak ada YouTube bro zaman 2008 berarti SMA. Itu videonya lu sebarin kemana? Aku cetak CD tak bagi-bagiin ke temen bro. Udah narsis dari dulu. Iya dulu ya. Gak ada duit, yang ada SPP tak selundupin buat beli kaset DVD-nya gitu-gitu bro. Ngapain nih dulu ya? Zaman dulu bikin konten membahayakan diri sendiri, sekarang berkembang alhamdulillah membahayakan orang sekitar. Emang tahu lagi. Lu dari yang konten-konten gituan, terus kok bisa ke stand up sih bang? Dulu kan 2012 tuh awal masuk stand up tuh. Itu karena aku dulu kan di Surabaya itu. Jadi gini, kalau di Surabaya, orang Surabaya dan Madura itu sangat crash bro. Iya, itu yang gua terima. Susah, cari cewek aja susah bro. Bahkan dikenal Madura ya, gitu Cuk. Iya. Susah Cuk, udah tak sensor. Saya dari Solo ini, itu tetap ketahuan. Tetap ketahuan. Kalau kecuali lu kenalin lewat chat masih bisa. Enggak, kita nulis di chat juga L-nya 2 bro. Saya dari Solo. Gitu. Jadi akhirnya di Surabaya begitu ada stand up comedy, aku enggak mikir gimana cara stand up. Yang penting aku pengen menyuarakan bahwa aku nih di Surabaya nih, kenapa sih sering dibully gitu doang cuy. Udah ada misi-misi. Gila lo stand up udah gitu ya. Udah keresahan. Aku gak ngerti cara stand up, tekniknya gak ngerti, gak belajar Raditya Dika dan lain-lain. Kayaknya aku harus menyuarakan ini. Aku naik panggung cuma kenapa sih kalian orang Surabaya, kalau saya ngomong Madura kalian ketawain. Tapi akhirnya orang ketawa, anjir bener. Kenapa sih kita disebut tukang parkir terus? Ya emang iya sih jadi tukang parkir. Dan suka nyolong besi katanya. Memang ada beberapa oknum, 90% lah mungkin ya. Nah itu awal-awal stand up itu. Lu bisa ngeledek-ledekin Madura karena Anda orang Madura. Belum tentu bro. Oh diserang juga. Ada teman kita Batak ngomongin Batak. Maksud Anda ngomongin apa? Suku orang rasis, suku sendiri rasis. Mungkin kita ngomongin suku-suku di kartun aja bro. Mungkin itu kepikiran. Orang Konoha itu begitu-gitu aja bro, mending. Gue Sasuke itu udah kepikiran. Nanti ada komunitas Naruto. Nah kena lagi. Gue pokoknya sekali gue kena kasus di sosmed, gue kayaknya kepikiran daftar BUMN gue. Ikut juga bisa. BUMN. Biar kerja ya gitu. Itu awal-awal masuk stand up tuh. Terus set. Sekarang malah gue liatnya lu udah jarang stand up lagi. Iya. Dan juga gara-gara job stand up juga nggak ada ya job stand up sekarang. Karena filternya jadi rusak gara-gara Anda. Gara-gara saya kan? mau ngundang kan ini orang bisa ngomong bener kali. Gimana lu kalau diundang sama Coki Muslim apa peraturan? Iya aku sama Coki kalau diundang peraturan satu, no sara. Ya gimana Anda kan mengundang, saya udah research dong. Coki Muslim kan tidak mengomongin aktivis dong, sudah pasti. Tapi waktu itu aku sama Coki waktu itu pernah jadi MC. Menurutku MC terberat ini adalah MC di acara ASEAN Para Games. Kenapa itu? Jadi buat teman-teman ASEAN Para Games itu kan orang-orang difabel. Kenapa ada? Itu gue kenal lu di luar kamera bang. Iya. Berdua sama Coki Muslim. Tapi ya itu aja. Di situ sih. Makanya ini kita ada ini manajer ngomong kan, ini kalian diundang buat nge-MC di acara ASEAN Para Games. Aku kayak, hah? ASEAN Para Games orang difabel. Ini panitianya nggak research kita berdua apa gimana? Aduh. Begitu. Lu nggak dibayar juga mau kan?
Emang tahu gue dua. Enggak, tapi di situ ya kita ya tetap nyesuaiin sih, ya, tetap gitu. Nyesuaiin. Enggak mungkin brutal bro. Kita tetap bisa lah fleksibel bro, ya kan. Tapi nahan ketawa. Nah asli buat lu kalau yang mau nonton Affair-nya Joki Muslim, menurut gue tuh komedi kalian adalah komedi yang udah di atasnya komedi pada umumnya. Jadi gue tuh waktu itu pernah ada acara kan bareng sama kalian di Surabaya. Nah teman gue mau nonton, gue mau nonton stand up dong, belum pernah off air. Mohon maaf, lu nonton yang off air beneran dulu, ya kan? Biar ada jembatannya. Jangan tiba-tiba langsung sini, kan? Gendang telinga agak-agak kendor kalau lu langsung ke sini. Omongan ya Allah iblis semuanya gitu. Akhirnya nonton aku waktu itu temen nonton iya sampai akhirnya. Oh yang itu ya di Hotel Majapahit kan. Betul, udah sampai sekarang udah nggak pernah nonton. udah langsung trauma. Jahat banget lu. Komedi macam apa ini kan. Gimana untuk next udah ada ide lagi belum, kayak ini kayaknya asik nih, atau wah gue sahabat sama ini tapi udah sadar bahwa ini nih bakal menimbulkan apa nih? Enggak, sekarang sih aku lagi bikin konten soal mental illness bro. Lu aku sih agama tak jalan, ini mental illness, masa cukur rambut tak jalanin bro. Abis ini budidaya hidroponik juga tak jalanin. Kelengkeng. Budidaya kelengkeng juga. Kayak kelengkeng doang yang nggak ada front pembela kelengkengnya bro. Jadi kayak aman ngerosting kelengkeng. Ada karyawan. Yang jaga jadi kelengkeng. Dia jaga di kelengkeng terus. Enggak ya, ini mumpung gue mention. Ntar dulu ide-ide itu nanti dulu. Last Hope Kitchen. Konten itu lu aduh. Jadi kenapa lu kontennya selalu yang gak nyaman di kepala sih buat orang pada umumnya? Jadi gini, Last Hope Kitchen tuh emang aku nih suka masak. Beneran suka. Beneran suka masak? Suka, tapi gak bisa masak cu. Suka nonton. Suka nonton masak. Suka lihat orang masak. Tapi gak bisa masak. Cuma aku pengen punya acara masak. Gimana dong caranya? Emang narsisku nih kalau gak disalurkan tuh bergejolak bro. Oh iya. Masa aja nggak bisa, hal yang nggak bisa aja aku bisa bikin konten bro. Lu pamerin, gila. Iya. Tapi nanti dulu nggak bisanya orang untuk masak nggak mungkin kepikiran masukin ke dalam mie. Sama apaan itu? Nggak, waktu itu aku sih yang paling berhasil sih menuku itu rawon, bro. Bro itu enak bro, silakan dicoba buat teman-teman kalau pengen berantem sama keluarga. Enggak. Jadi ide ke Last Hope Kitchen tuh buat teman-teman yang nggak tahu, ceritanya Last Hope Kitchen tuh adalah anak kos yang nggak bisa makan makanan mahal, tapi dia berusaha meng-create apapun yang ada di kosannya untuk jadi sesuatu yang mewah gitu. Dan kayak prinsipnya kalau nggak ada ini ya pakai ini, life hacks gitu. Misalnya mau bikin rawon nggak ada keluak, yang keluak itu yang buat itemin rawon. Oke. Kan nggak ada tuh anak kos. Kan hitam juga kalau digodok ya kan. Ya udah diganti begitu. Areng juga hitam dengan areng. Baju lu. Balotelli juga diiris juga jadi rawon dia ya kan. Gitu. Ya lanjut lagi. Ya, gue penasaran sama itu dong. Itu jadi kalau apa nih? Nextnya sekarang lagi bikin soal konten mental illness sih. Mental illness ngomongin. Enggak, soalnya aku backgroundku cuma D3 perawat yang pernah praktek sebulan di rumah sakit jiwa. Gila loh. Cuma praktek 1 bulan di rumah sakit jiwa udah langsung bikin konten mental illness loh. Gila kok lu bang. Itu kan gak bertanggung jawab, kayak gak tahu malu. Enggak, tapi kita enggak kayak mental illness dalam pendidikan. Enggak, kita ngundang-ngundang stand up komedian. Kita pengen tahu sisi komedian pernah sedih enggak? Tapi aku bareng anak psikolog beneran gitu. Dia buat yang sumber ilmu benerannya. Ya, maksudnya kan kayak Coki. Misalnya dia ketawa-tawa, bikin dark comedy. Di balik itu sebenarnya dia gimana sih gitu. Menurut gua komedian tuh salah satu yang paling gak kelihatan malah masalah ininya. Bro, komedian tuh kan, coba siapa yang ngehibur ente dalam hidup ini? Iya, kita tugasnya ngehibur tapi gak. Kita nonton sesama stand up komedian itu biasa nganalisis. Langsung, wah ini lucunya di mana. Bahkan beberapa temen gua bang. Sama mirip kayak lu sih, gua bilang ketika seseorang udah di tahap komedi sini sebagai pekerjaan, komedi yang buat hiburannya udah bukan di sini. Iya. Nah, temen gua stand up comedian hiburannya nonton orang kecelakaan.
Di YouTube. Tuh kan lu seneng dia satu model, yakin gue suka nonton. Aku enggak sih, mungkin setara itu genre video aku nonton KKI makan. KKI mukbang. Ya mungkin setara genre kecelakaan di mobil tadi ya. Aduh Allah. Bro, serius ya, anak stand up tuh kalau di YouTube tuh gak nonton stand up komedian. Gak ada ya. Yang ditonton ya salah satu kecelakaan, orang-orang dipenggal tuh kadang ya Allah. Iya. Orang-orang dipenggal. Hiburannya begitu. Betul, iya, karena apa ya? Bener-bener gak ketaker ininya, kesedihannya. Iya, siapa yang menghibur? Dan orang stand up komedian dulu bro, komedian ya, itu orang gak peduli ente sedih apa enggak, Cuk. Iya. Ente lagi berantem sama cewek, suruh naik panggung, apakah ente bisa malas-malasan? Coba. Mungkin itu bisa jelip-jelipin ente. Ya kan, misalnya saya kemarin ke mall, emang dasar cewek posesif, mungkin bisa bisa ngomel-ngomel di situ. Tapi orang nggak peduli, orang nggak mau tahu ente sedih. Makanya aku kadang tuh ngerasa anjir, kita ini robot anjir. Robot. Ya kan? Kayak berat banget, kayak beberapa orang tuh ngerasa komedian, hidupnya komedian, fun. Terus juga kadang suka ini bang, kayak lah tampil sekian menit aja bayarannya segini. Kalau ada yang ngomong gitu, kita stresnya berbulan-bulan. Belum lagi diteror tadi sama komunitas yang menyambangi saya. Deg-deg, resikonya besar bro. Salah ngomong. Betul. Ya kan. Ketika salah ngomong emang lu pada ngelindungin, pada ngejagain. Iya, kita dibayar tuh biar untuk menebus kedeg-degannya itu bro. Betul. Ya kan? Banget. Iya, kalau stand up lucu, bisa kan makan-makan bareng sama panitia kan. Makan ngobrol-ngobrol. Iya. Makanya kalau kita ragu ini lucu nggak ya, kita makan duluan. Begitu stand up nggak lucu langsung Gojek udah di sebelah kan, langsung kabur. Karena kalau nggak lucu turun panggung pucet. Lidah tuh, bibir tuh kayak donor darah kebanyakan bang. Tiba-tiba pucet. Mas mau makan dulu? Enggak, saya puasa putih. Gimana jadi berpulang gitu langsung. Dan stand up comedian sesama stand up, kalau lihat temen gak lucu gitu lebih lucu bro. Anak stand up tuh lihat stand up orang gak lucu tuh lebih lucu. Lihat temen ngeblank, lihat temen lupa materi itu lebih ngakak daripada materinya itu sendiri ya. Lu kalau lihat komik stand up terus anyep terus ada satu titik ketawa, udah pasti itu komik juga. Bener. Hiburannya nggak masuk akal, nggak masuk akal. Lagi? Gimana komentar lu mengenai TikTok Madura sadis? TikTok Madura kejam. Madura kejam. Iya bro. Ada waktu itu juga JMT, Jajaran Madura TikTokers. Buset, jajaran udah kayak Kapolri loh bro. Seorang Madura bikin komunitas TikTok boleh, tapi jangan jajaran. Jajaran tuh Ibu Dharma Wanita. Betul. Kapolri jajaran. Bukan aja community apa jajaran. Tapi menanggapi soal sekarang lagi hits tuh yang kuproy tuh. Pertama, tapi rambutnya halus bang. Gue yakin sampoannya nggak pakai. Nggak pakai. Karena halus zaitun tuh. Enggak, aku nggak tahu ya kenapa di Madura tiba-tiba hits begitu. Yang aku masalahin itu cuma dandananya, cu. Kenapa style emo itu baru sampai di Madura? Oh iya. Apakah dibegal di Suramadu? Ya di kita kan 2011, 2012. Iya 2010, 2008 aku SMA tuh udah ada My Chemical Romance. Itu maksudnya My Chemical Romance, Sausin gitu-gitu, PW Gaskin. Kenapa San tiba-tiba di San PW Gaskin tiba-tiba joget kuproy? Aku nggak tahu tuh tren dari mana style itu. Tapi maksudku ya mungkin itu juga kesenangan mereka gitu. Tapi kayaknya itu nggak di Madura itu cuy. Itu orang Madura tapi dari dialeknya itu dia bilang di Facebooknya kan namanya biasanya Anton Keceng 117. Aduh. Pokoknya jangan percaya akun yang ujung nomornya itu lebih dari udah fiktif itu ya. Udah fiktif, udah jelas fiktif. Iya, dan mereka bikin itu, aku nggak ngerti ya. Mereka ini kan sekarang jujur ya kan lagi dibully sama internasional ya, nggak usah ya. Maksudnya di Indonesia ini lagi ngecekin kuproy lu, jamet lu, apa gondrong Illuminati lu kan segitiga gitu kan. Tapi kayaknya mereka tuh nggak sadar kalau itu bulian, Cuk.
Ya, maksud, wah kita terkenal. Kita diangkat di media. Kata bully itu di Madura kayaknya belum sampai. Mungkin ya. Jadi kayak apa ini bully? Kalau ada yang bilang bully disangka temennya dipanggil. Lu kan. Ya jadi tapi ya aku sebagai maksudnya sesama orang Madura, aku sih ya nggak masalah sih. Maksudnya viral begitu. Ya. Tapi kayaknya makin parah bro. Dulu joget gini-gini doang. Sekarang ada Joker Madura. Aduh. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Joker Madura. Aduh. Tapi sekarang gini bang. Ya. Mumpung sekalian. Smart Friend lagi suka bikin TikTok challenge. Bukan lagi suka, memang lagi bikin TikTok challenge. Oh, iya. Lu gua tantang sekalian bikin TikTok. Loh, boleh dong. Boleh. Aku awalnya nggak mau aku. Cuma TikTokan nggak mau. Tapi apa sih yang nggak buat Smart Friend? Ih bagus bener emang lu gue lihat lu ya. Iman saya diminta. Akan saya tukar dengan Smart Friend. Ion Plus Go. Smart Friend Ion Plus bonus kuota mingguan dan aktifnya 1 tahun beneran. Ion Plus kuota anti was-was. Abang Muslim nih, ya. Lu kan di media kelihatan kayak berani gitu. Ya. Wah semua tuh di terobos lah, berani lu tuh nggak kenal takut. Gua ngeliatnya yang tergambar di gue ya. Dan lu setuju nggak dengan penilaian itu? Aku sih nggak bisa ngontrol penilaian orang sih. Enggak, cuma iya dengan yang gue nilai kayak gitu tadi. Mungkin bukan berani sama semua hal sih, lebih kepada jujur dalam berkarya mungkin gitu. Aku juga nggak mungkin kalau aku berani itu akun Instagram apaan sih lu nganggur? Begitu itu berani ya kan? Jangan dong. Iya. Nggak seberani itu. Tapi ada nggak sisi lain yang lu apa ya? Sisi lain dari seorang tretan Muslim yang mungkin bisa lu katakan enggak, gue nggak begitu kok. Oh, mungkin sisi lain saya sih, saya orangnya soleh sih sebenarnya. Itu bukan sisi lain. Itu sisi dusta. Waduh. Enggak, kalau aku sisi lain tuh mungkin yang banyak gak tahu. Aku ini sebenarnya orang pemalu, Cuk. Masa sih? Sumpah, Cuk. Aku tuh kalau ada banyak orang tuh nggak nyaman kadang-kadang, Cuk. Kayak ngobrol aja deh ya. Ngobrol aja, Mas. Kayak tahu nggak sih kalau orang ngobrol tatap kapan sih kita buang muka ya? Oh iya. Ya, kayak kapan sih? Udah. Tatapan sayang jadi. Nggak, pasti kan kita ada momen kayak karena kita udah ngasih jawaban pendek. Iya, udah ya. Kalau Coki itu masih talkatif lah dia masih. Bang, tapi kalau aku tuh kayak ya Mas. Berarti, meskipun sama penonton MLI ya. Itu aku kayak bang foto bang ya Mas ya Mbak gitu. Berarti gitu mungkin. Lu pemalu atau lebih ke nggak bisa ngobrol bang? Sebenarnya kalau udah kenal bisa gitu. Maksudnya nggak menutup diri, nggak yang introvert gitu, nggak seperti itu. Cuma kalau keramaian itu aku nggak seneng juga keramaian Iya memang. Keramaian mungkin ini juga kalau aku acara stand up tuh kan biasanya anak-anak nongkrong habis premier film nongkrong. Aku bukannya nggak senang personality orang-orangnya. Kalau nongkrong 1-2, tapi kalau rame orang ini tuh nggak tahu kayak berisik atau gue gitu. Persis kayak gitu kok bang. Anak-anak teman-teman terdekat gue ya kayak Marcel kayak Aaron udah pada tahu gue tuh nggak terlalu suka nongkrong lama-lama jadi cabut. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang mungkin melihat perilaku kita seperti itu, iya. Jangan tiba-tiba dan itu nggak bisa dipaksain maksudnya. Mau ayo nongkrong dong. Daripada kita nggak asik diam, lu diem aja lu gitu. Iya kan kadang kita ketika nongkrong jadinya diem. Iya, maksudnya kalau kita berdua apa ya? Tapi sekarang kan ini kalau kita nggak ngobrol nggak nongkrong kan dikira musuhan, sombong. Apalagi Anda nih lagi naik ini nggak nongkrong, wah. Kenapa gue terkenal harus jadi humas ini? Nggak mau. Humas. Lu nih, kontroversi, nama lu naik tuh kemana-mana. Gue sampai sempet lihat lu foto-foto sama orang, gue nggak tahu ya, Madura tuh Islamnya masih kental banget. Bukan masih, emang sangat kental pak. Emang sangat kental kan di sana. Dan ketika konten lu babi saus kurma itu naik, di sana orang-orang gimana tuh? Jadi gini, ada yang ngedit videoku itu
tahu nggak ada yang konten buat Atta Halilintar yang aku bilang saya minta maaf, tapi bohong. Itu digabung sama video babi kurma. Terus? Jadi abis masak babi kurma ada minta maaf, tapi bohong. Disitulah kemarahan umat. Termasuk emak Anda mungkin kemakan hoax, tidak nonton full karena tidak pakai smartphone. Bagus bener. Begitu. Begitu. Jadi kabarnya di Madura itu yang beredar justru video hoax itu, video editan itu, gitu. Jadi ya memancing kemarahan. Tapi orang-orang sekitar lu di sana yang memang kenal sama lu nggak termakan itu kan? Kalau keluarga sih yang kan aku juga lama nggak tinggal di sana, maksudnya nggak pulang, jadi aku nggak tahu di sana gimana. Yang jelas keluarga sih yang khawatir. Maksudnya kayak itu gimana dong? Keluarga lu marah nggak sih pas konten? Aku awalnya nggak mau cerita ke bapak ibuku, tapi ada satu orang sepupu bodoh, bodoh Anda sepupuku, bodoh, bodoh. Biar batal puasa, biar Anda bodoh. Di-share di grup WhatsApp dong, di-share, tolong dong. Nge-share kalimatnya begini, tolong dong, jangan kayak gini. Anda jangan begitu sepupu. Mungkin dia nggak tahu kalau itu lu bang. Kok bisa nggak tahu? Orang jelas logat Madura. Mana nggak akrab aku nih? Kok ada? Aduh. Mana aku nggak tahu ini sepupu yang mana? Loh ini orang sepupuku yang mana? Akrab kada, sekali ngechat nge-share masalah. Disitulah orang tua mulai tahu. Tapi ya bersyukurnya orang tua sih maupun apapun di luar sana anaknya diapain pasti dia support sih. Orang tua pasti nah gimana, aman ya? Tolong jauhi Coki setelah ini. Gitu, tapi yang penting orang tua tahu. Aku sih lebih khawatir takut mereka kepikiran sampai sakit gitu sih. Nah dengan lu naik turunnya ini kan, tadi kontroversi naik tiba-tiba, terus ya udah biasa lagi. Lu gimana sih keadaan ketika naik turun lu? Kan harus punya cara survive sendiri tuh. Sebenarnya aku sama Coki ini juga mungkin sisi lain dikit. Aku tuh sama Coki paling salting kalau dipuji Sumpah ini sisi lainnya. Bang Muslim lu lucu banget sih. Aduh. Gila lu. Ya jangan begitu mujinya, Cok. Apa? Kayak lu enggak ente mujinya. Kamu lucu banget, itu mah genit. Kamu lucu banget ini kayak kecewek, Cok. Bukan, maksud kalau di sosmed coba deh kalau orang aku habis upload konten, orang muji-muji, itu mention banyak banget, tapi enggak aku stories. Di Twitter juga pas video saat aku memuji-muji Abang Atta Halilintar. Betul. Itu banyak banget mention tapi nggak aku retweet kecuali yang bisa berpotensi lucu ya. Karena aku kayak anjir ini Cuk kita biasa diserang sekarang dipuji nih gimana Cuk. Apalagi kalau ketemu orang gede yang lebih terkenal dari kita, kayak misalnya Denny Cagur, terus waktu itu ketemu Ganindra Bimo, itu ketemu tuh, wih ngajak salaman anjir, hah saya bang. Gila. Gak kenal Cuk, ya bang lucu banget bang, anjir. Waduh. Disitulah Cuk, waduh gimana? Bagaimana cara bersikap? Biasa kan orang konten apa Anda biasa begitu, tapi begitu ada yang muji, nah itu agak deg-degan sih. Tapi kalau lebih enak di mana, di atas atau di bawah, sebenarnya dimanapun berada yaitu yang penting sikap kita cuy. Anjir sok bijak. Gila, tapi serius cuy. Saat kita di atas itu mungkin orang pikir wah kamu enak di atas, beban cuy tapi cuy. Beban betul. Pertama. Habis ini apa lagi anjir? Betul. Terus kita bikin konten, tek. Semua. Harusnya kan prosesnya gini. Dulu saat Abang Atta Halilintar itu 1-2 betul segini Jo. Orang waduh. Nah setelah ini atensi semua nungguin. Udah nunggu nih apa nih? Nah itulah kunci mungkin Bintang Emon itu akan jadi pegangan juga. Jangan juga orang begini dong. Gak apa-apa kita turun lagi gak apa-apa. Misalnya Anda kan terkenal waktu itu bahas corona kan. Nanti jangan pas corona gak ada Anda ungkit-ungkit lagi. Rekan-rekan buat yang corona sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Gitu. Jadi jangan takut buat kalau udah di atas, jangan takut buat low lagi. Standarnya harus kita set ulang. Karena kalau kita standarnya harus kita set ulang. Standar buat kitanya ada di mana gitu. Ya, misalnya kita udah bikin konten, udah 2 juta view. Kita takut, anjir kalau bikin lagi sampai enggak 2 juta.
Kalau kita mikirin takut-takut terus gak bikin-bikin. Bikin aja, nggak apa-apa, view-nya nggak 2 juta nggak apa-apa. Start lagi, jadi naik. Konten baru, jangan takut, bikin lagi. Akhirnya gitu. flow-nya akan begini-begini. Iya, dan saat di bawah justru akan jadi motivasi. Maksud kayak ya udah apa nih yang bagus nih? Apa nih? Selain ngeprank orang dan nyamar jadi gembel kayak apa sih yang bikin viral gitu. Itu jadi tantangan untuk lebih kreatif, dan saat di atas kita mikir untuk memaintenance ini. Respect. Berarti bagaimana cara kita bersikap di antara dua tempat. Iya, dimanapun kita berada, bro. Gar ngeri juga. Akhirnya ada sesuatu yang positif yang keluar dari mulut. Ngobrol sepanjang ini itu doang hikmahnya. Memang. Apa lagi ya? Ini kayaknya terakhir. Pesan buat gue sih, gue ini kan baru apa ya? Aduh, gue lama nih kayak koneksi internet nggak pakai smartphone. Kalau nggak salah pembangunan Indonesia juga gara-gara nggak pakai smartphone. Jangan bawa pemerintah dulu, bro. Oh, jangan bawa pemerintah. Ini gue kan kemarin lumayan naik jangkauan Instagramnya. Karena ada konten gue yang dinaikin. Berapa profil visit waktu itu? Waktu itu setara dengan jumlah penduduk Purbalingga. Segitulah, lumayan banyak. Jadi banyak perubahan yang gue alamin, Bang. Ya. Cukup was-was juga karena dengan apa lebih lebarnya jangkauan, yang suka ya lebih banyak, yang nggak suka juga lebih banyak. Benar. Makanya sekali lagi gue mau belajar lagi nih sama lu nih, bagaimana cara mengatasi kewas-wasan lu. Ya, mungkin kalau kita menghadapi orang, gimana cara ngadapin orang yang nggak suka. Mungkin kita bisa belajar sama Mas Atta Halilintar. Mungkin dia lebih ahli gitu maksudnya untuk ini dia kebetulan muncul gambarnya kan. Pakai oke lagi lu. Begitu saya ngomong Atta Halilintar keluar. Nah, ya kan? Ini siapa orang ini cuy? Kubaka. Ya, intinya enggak, tapi serius soal Atta Halilintar, Yonglex, siapapun orang yang bikin konten, maksudnya dia dapat tekanan dari berbagai lini, tapi dia tetap strong, dia tetap itu juga penting, mental seperti itu. Satu sih yang aku pesen buat Bintang, komen orang itu jangan kita baca semua cuy. Sampai sekarang ini aku cuy ya 1000 komen lucu, muji, lucu banget, lucu. Satu orang garingnya orang, apakah komedi masih karirku? Itu bro, kita tuh emang lebih cenderung negatif bro. Coba cek ya ribuan komen, satu orang apaan sih Nora? Aduh langsung aku Nora. Langsung kayaknya gue Nora nih. Gitu. Kayaknya gue terkenal dibantuin orang Instagram nih. Nah, gitu tuh menurutku harus kuat mental. Sama ada orang yang memang kerjanya tuh gak seneng, dia dilahirkan untuk gak seneng orang. Mungkin dia rasa cinta, pedulinya itu ketinggalan di rahim ibunya kan. Sisanya itu kebencian, hate speech dan lain-lain. Ada orang yang memang begitu. Mau kita bikin konten apa, pasti ada orang itu ini jelek apa. Nah, satu sih, jangan dengerin orang kalau komen tapi nggak teknis. Misalnya dia komen, maksudnya teknis gini. Misalnya nih audionya kekecilan, cahayanya kegelapan, terlalu gelap. Itu aja yang perhatiin cu. Aku MLI itu komen aku baca. Tapi kalau dia emangnya Emily nggak kayak dulu, Emily nggak, aku baca baca ya, udah bodo amat. Aku akan nganggep, kecuali memang ente dari 10.000 komen 9.900 yang bilang ente jelek, Nora baru, Anda muhasabah diri Bintang, maknya Bintang tolong bantu anak Anda, begitu harus muhasabah. Tapi kalau masih apalagi misalnya dari 10 orang 7 orang komen positif, 3 orang negatif, selama dia tidak ngomenin teknis, menurutku nggak usah. Misalnya dia ini kayaknya durasinya kelamaan deh. Nah itu ente baru iya bener. Tapi jangan juga dikontrol follower, viewer. Nah itu dia tuh. ML itu kan sering banget. Misalnya kita bikin konten, wah ini dong, bikin yang ini dong. Pak, mohon maaf Pak, ini buat umat lucu Anda. Kalau ada masalah apa-apa Pak, masalah apa-apa itu pasti langsung mereka lapor. Bahas ini dong. Dulu kan masih mungkin bahas Atta Halilintar, bahas Ria Ricis. Kemarin Pak. Kenapa tuh? Pak. Aduh. Orang request. Aduh. Bang bahas Pak dong. Umat lucu. Lu tahu nggak sih posisinya? Itu tuh kepala. Nah. Dan yang tukang bakso yang lu bercandain jadi meme itu yang nyuruh dia itu. Yang ngontrol saus dituang berapa itu dia itu.
Nah, lu manas-manasin kita berantem sama dia. Awas Anda diserang komunitas. Oh, enggak ada ya. Udah nyamar semua dong. Maksudnya pendukungnya. Ya itu dia. Maksudku kita jangan terlalu ikut jangan gampang terpengaruh sama viewer. Kita itu channel kita. Orang Pak, aku masak La Soup Kitchen karena menurutku aku campur udah paling aneh kan. Ada yang request Bang campur cyanida dong. Mau nyusul Jessica Wongso apa gimana ente? Maksudnya kalau orang itu kita nurutin orang pengen ini. Nggak ada habisnya. Bahas, aku kan punya konten podcast juga di sama Coki. Kan bahasnya udah kejam tuh Pak. Kita bahas kita setuju free sex, Bang bahas dong kita tidak setuju agama gitu. Kita setuju aja masih kena masalah. Apalagi tidak setuju agama. Oke, terima kasih Tretan Muslim. Sama-sama. Ini udah waktu yang berbuka. Itu nggak ada jamnya, Cuk. Nggak ada jamnya, Cuk. Nggak ada jamnya lah. Ya udah gestur, ya udah nggak apa-apa sih. Kenapa? Anda tidak tahu waktu karena kalau main pakai ini YouTubean, main game, jadi nggak tahu waktu. Iya karena saking lancarnya. Gue sekarang tuh kalau dipanggil udah bukan bintang lagi. Tapi Smart Friend. Oh, coba. Bintang. Siapa? Bintang. Smart Friend. Iya apa? Wah. Oke, terima kasih Bang Muslim. Sama-sama Bintang. Mari kita sambil minum-minum dikit dulu ya. Iya. Wah, lauknya Smart Friend juga. Lauk dah loh. Emang kita udah dikontrol sama Smart Friend ini.